Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi rasala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli fa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur atas takdir Allah pada malam hari ini Allah pertemukan kita kembali. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini dicatat amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang termasuk kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, tema kajian kita malam hari ini yakni menjadi penolong-penolong agama Allah. Hadirin yang berbahagia, Allah berfirman dalam surat 61 ayat yang ke-14, ya alladzina amanu kunu ansurullah. Hai orang beriman, jadilah penolong-penolong agama Allah. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya juz 13 halaman 550. Jadi maksud dengan ansurullah di sana adalah semua perkataannya, perbuatannya, jiwa dan hartanya orang beriman ditujukan dalam rangka menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ada setidaknya 4 hal yang harus kita persiapkan kalau kita ingin menjadi penolong-penolong agama Allah. Ayat ini juga memberikan informasi kepada kita bahwa tugas dakwah itu bukan hanya para dai, tugas dakwah itu bukan para ulama saja, tetapi tugas dakwah itu semua orang-orang yang beriman. Maka panggilannya, hai orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Maknanya bahwa semua orang yang mengaku sudah beriman, maka di pundaknya sudah ada beban dakwah, sudah ada beban tanggung jawab untuk menyampaikan risalah ini, minimal kepada dirinya dan keluarganya. Maka hal terpenting dalam rangka menjadikan kita ansurullah, ya, penolong agama Allah, yang pertama adalah salamul akidah. Harus punya akidah yang lurus. Hadirin yang berbahagia, belakangan ini semakin santer di Indonesia bahkan di dunia bagaimana pelemahan akidah, bagaimana penyelewengan akidah yang sudah sekian tahun dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Ada yang berkedok dengan agama lain dan ada juga yang berkedok agama Islam. Pada tahun 2002 di Bekasi sudah ada kelompok yang bernama AKI, Amanat Qurna Ilahi, dan ini ternyata sekarang masih berkembang di Garut. Kelompok ini meyakini bahwa Rasul itu masih ada. Maka dulu tahun 2002, 2003 mereka menerbitkan majalah warta, isinya firman Allah, firman Tuhan yang diberikan oleh Rasulnya ini setelah berkholwat di goa-goa di Pulau Jawa. Dan sampai sekarang masih ada. Kelompok ini kalau di Bekasi ada di daerah Jatimulya, Ponokungu, daerah Tambun, kemudian pusatnya justru ada di daerah Garut. Ini masih berkembang. Jadi keyakinan agamanya, dia mengaku Islam, tetapi dia yakin masih ada Rasul dan masih ada firman Allah, ya. Dan di Bekasi dulu kami sempat bertemu dengan Rasulnya, sudah berdialog dengan Rasulnya, dan ternyata Rasulnya tidak bisa baca Quran. Tapi ini Rasulnya, dan mengeluarkan firman-firman Tuhan, firman-firman Allah. Mereka juga punya badan hukum. Dan justru yang aneh, kita justru tahu malah dari atasnya Saudi. Ini tantangan tersendiri. Makanya kalau ingin jadi ansurullah, yang pertama adalah salimul akidah. Kita perbaiki akidah yang benar dan lurus. Jadi tugas kita bagaimana meluruskan akidah itu. Makanya belajar itu yang harus dilakukan. Jadi masih banyak lagi. Ini baru contoh kecil, ya. Kalau dalam tinjauan psikologi agama, munculnya aliran sesat, munculnya penyelewengan itu karena gangguan kejiwaan. Dan Rasul yang pernah dialog dengan saya waktu itu,
itu ternyata memang secara psikologis orang yang terganggu mentalnya. Tetapi di kelompoknya mereka punya grade kelompok itu. Jadi ada kelompok ikhwan, ada kelompok rasul, tingkat-tingkatannya. Sehingga kalau sudah jadi rasul itu, dia sudah berhak mengeluarkan firman Allah. Dan mereka catat itu. Di Jakarta pusatnya di Duri Kembangan. Dan sampai hari ini belum lama kawan saya yang sedang studi doktor di UIN Bandung meneliti, ternyata masih ada. Ya, dan yang luar biasa hebatnya justru pusatnya berkembang sampai hari ini itu di Garut. Ini tantangan tersendiri buat kita, ya, terutama orang tua, bagaimana membentengi akidah. Ini dari internal kita, belum dari eksternal. Bagaimana mereka orang-orang kafir yang senantiasa dengan gigihnya mengajak kita untuk keluar dari akidah Islam. Kalau kemarin mungkin tersiar Bapak Ibu yang sering di media-media online, ada seorang artis yang dengan gagah berani menyatakan bahwa saya mendapatkan pencerahan dari Yesus, padahal sebelumnya memerankan peran tokoh sentral Muhammadiyah. Dengan bangganya dia mengatakan bahwa saya mendapatkan petunjuk dari Yesus. Nauzubillah, inilah gambaran bahwa orang-orang yang, kalau dalam bahasa psikologi, stres, kalaupun dia beragama, tidak pernah bermakna dan goyang jiwanya. Ya, sang artis mengatakan bahwa saya sudah 6 tahun yang lalu sudah mulai goyah. Ya, makanya menjelang Ramadan, ada teman-teman, ada 2 Lukman yang berani. Yang pertama Lukman, Menteri Agama yang berhasil menyatukan permulaan Ramadan. Yang satu lagi Lukman yang murtad dari Islam. Tantangan tersendiri luar biasa buat kita para orang tua, bagaimana membentengi akidah. Maka agar kita bisa menjadi Ansarullah, penolong-penolong kamal, yang pertama adalah salimul akidah. Bagaimana memperbaiki akidah kita, luruskan akidah kita. Ya. Karena akidah itu pondasi dasar kita. Ketika akidahnya salah, maka dijamin yang lain juga salah. Akidah adalah pondasi dasar. Maka itu akidah itu atau hidayah itu ada dalam hati kita. Ya, sebagaimana Allah firmankan dalam surat At-Taghabun ayat 11, bahwa barang siapa min billah, ya, maka ya di qalbah Allah akan menuruni, Allah memberikan petunjuk itu, akan memberikan hidayah itu, akan memberikan pencerahan itu dalam hatinya. Jadi hidayah itu, pencerahan itu ada dalam qalbu kita. Maka salimul akidah ini yang harus kita catat betul, bahwa bagaimana agar akidah kita lurus. Ya, di minimal kita bisa menjadi penolong agama Allah di rumah tangga kita. Sebagai suami yang punya akidah lurus, sebagai istri juga punya akidah yang lurus, sebagai anak juga punya akidah yang lurus. Sehingga dulu ada anekdot nikah beda agama, alhamdulillah kemarin MK membatalkan uji materi undang-undang pernikahan, sehingga batal orang-orang yang stres itu mengajukan gugatan. Mereka berharap sama seperti Amerika, nikah beda agama dibolehkan, nikah sesama jenis dibolehkan, nauzubillah. Dan di Amerika sekarang sudah mulai babak baru, mereka membolehkan nikah sesama jenis, nauzubillah. Ya, jadi Indonesia, orang-orang yang mengaku Islam tetapi nuraninya kafir, pikirannya kafir, akidahnya enggak jelas, mereka bersemboyan bahwa berlindung pada hak asasi manusia. Mereka mengusulkan uji materi undang-undang pernikahan agar nikah beda agama dibolehkan. Nauzubillah, ini tantangan dakwah buat kita. Masalah akidah ini, bagaimana mereka mencoba menggarisbawahi bahwa kita harus berlindung di balik hak asasi manusia. Nauzubillah. Harus banyak negara kecil di Afrika yang melawan dengan tegas siapa saja yang berani nikah beda agama di negaranya, langsung dipotong lehernya. Ya. Dan di Amerika sekarang sedang terjadi cemoohan, Obama dicemooh dan sebagainya, karena mereka meloloskan undang-undang nikah beda agama, bahkan sesama jenis itu dibolehkan. Nauzubillah. Dan kita berharap mudah-mudahan Indonesia, para hakim kita, orang-orang yang ada di atas sana masih diberikan hidayah oleh Allah, sehingga mereka tidak meloloskan uji materi yang mungkin bisa jadi ke depan akan diuji kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, sihatul ibadah, akidah yang benar.
dan ibadah yang lurus. Jadi ibadah yang benar, ibadah yang sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, bukan ibadah yang sesuai dengan tuntunan hari nuraninya, tetapi melenceng dari akidah. Dan hari ini juga kita saksikan banyak teman-teman kita yang luar biasa, mereka semangat ibadahnya bukan didasari oleh semangat sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu menyelamatkan, meluruskan ibadah kita, sehingga ibadah kita sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Ini yang kedua yang perlu kita catat sebagai penolong-penolong agamanya Allah, sehingga ibadah kita benar, ibadah kita lurus karena didasari oleh akidah yang benar. Jadi tanpa akidah yang benar, maka ibadahnya pun tidak akan benar. Ya. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah mantikul khuluq, ya, akhlak yang mulia. Jadi tugas dakwah ini yang paling penting justru malah terletak pada aplikasi akhlak, etika. Maka tidak salah kalau banyak orang-orang yang kemudian membenci Islam karena mereka tidak kenal Islam. Mereka membenci karena perilaku individu-individu Islam yang kebetulan melenceng. Kalau pada tahun 2008 di Yerusalem, di Palestina, mohon maaf, Lawrence, seorang wartawan di BBC, kemudian meneliti keluarga Palestina yang terkena himpitan ekonomi, yang terkena himpitan politik waktu itu bisa bertahan di Palestina. Kemudian dia mengatakan bahwa ternyata Islam itu walaupun kondisinya miskin, walaupun keadaan ekonominya sangat pas-pasan dalam kondisi perang, tetapi mereka masih dengan penuh gembira, mereka masih dengan penuh semangat menjalankan ibadah. Saat itu sedang puasa. Bahkan Lawrence mengatakan Islam itu agama yang jahat. Mengapa? Di siang hari orang miskin disuruh tidak makan. Ketika sing tamu ini kemudian disuguhi makan, tuan rumah mengatakan, mohon maaf saya sedang puasa. Maka yang ada dalam benak pikirannya, agama Islam itu jahat. Kenapa? Karena di siang hari yang panas, orang miskin disuruh puasa. Tetapi subhanallah ternyata disitulah hidayah Allah mulai masuk. Maka Lawrence, ada iparnya Tony Blair, Perdana Menteri Inggris saat itu dapat hidayah setelah justru malah belajar dari keluarga miskin yang ada di Palestina. Seorang ibu yang gagah luar biasa, yang berani luar biasa, yang qanaah luar biasa, karena akidahnya kuat dan ibadahnya luar biasa. Dia mengatakan, saya sedang saum, saya sedang puasa. Maka makanan diberikan kepada Lawrence, tamunya itu, yang kemudian berbalik memarahinya, kamu orang miskin, kenapa nyuguhin saya? Dan agamamu itu jahat, gitu ya. Tidak seperti agama saya. Tapi itulah logika yang kemudian dibalik, kemudian menjadilah dia Muslim. Maka tahun 2010 Lawrence muncul di televisi sudah menggunakan kerudung dan mengatakan bahwa saya Muslim. Subhanallah, itulah hidayah. Jadi belajar dari kekuatan akidah, kemudian dari ibadah yang baik dari warga Palestina, dia bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah, sehatul ibadah, sehat ibadah yang baik itu berimplikasi kepada kehidupan. Dan yang lihat bukan kita tetapi orang lain. Maka indah betul bagaimana Quran, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita tentang sholat. Inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Indah betul ajaran ini, bahwa sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau ada orang Indonesia masih korupsi, ada orang Indonesia masih, yang Muslim masih menipu, masih mencuri, itu yang salah bukan perintahnya, bukan Qurannya, tetapi karena akidahnya itu lemah, ibadahnya salah. Sehingga prakteknya, aplikasinya, dia sudah sholat, dia sudah puasa, dia sudah haji, tetapi karakternya tidak berubah. Sekali lagi dalam tinjauan psikologi agama, ini digolongkan orang-orang yang stres. Jadi kalau diuji Pak, dengan pendekatan psikologi, mungkin lebih dari 70% masyarakat kita sudah terganggu jiwanya. Indikatornya sangat gampang, ya. Indikator yang paling gampang adalah merusaknya moralitas di masyarakat, ya. Jadi rusaknya moral itu adalah satu indikasi stres, indikasi gangguan mental, indikasi kesehatan jiwanya terganggu. Korupsi, perilaku menyimpang lainnya, itulah salah satu indikasi dari perbuatan orang yang terganggu jiwanya. Yang keempat, ini yang sangat penting, ya, zakafatul fikri,
wawasan yang luas. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menjadi penolong-penolong agama Allah kalau kita tidak punya wawasan yang luas? Maka belajar, konsep belajar yang baik sebagaimana Allah gambarkan dalam surat 39 ayat 18. Alladzistami'una ladil qaul fattabi'una ahsana hada huwa humullah wa ulakum ulul albab. Ada 5 hal dalam konsep belajar itu. Yang pertama, alladzi yastami'u. Kenapa Quran tidak menggunakan kalimat yasma'u, tetapi menggunakan kalimat yastami'u? Huruf ta di sana sebagai empasis, sebagai penguat bahwa orang belajar itu harus aktif, tidak pasif. Ya, Az-Zumar ayat 18. Jadi yang pertama harus aktif. Kalau terjemahkan dalam bahasa kita, perbedaannya yastami'u itu mendengarkan. Kalau yasma'u hanya mendengar. Maka perbedaan sangat mendasar. Ketika mendengar saja, mungkin kita hadir di majelis taklim tapi pikiran kita di mana-mana. Mungkin kita hadir di kelas tapi pikiran kita ada di mana-mana. Maka yang diminta yang pertama, alladzi yastami'u, yaitu orang yang mau mendengarkan, bukan mendengar. Yang kedua apa didengar? Al-qaul, itu bisa perkataan, nasihat, gagasan, ide dari orang lain. Maka belajar tidak perlu dengan 1 atau 2 narasumber saja, perlu makin banyak. Semakin banyak narasumber kita, semakin banyak guru kita, akan terbuka wawasan kita. Dan yang ketiga yang paling penting, fattabi'una ahsana, seleksi yang baik. Karena tidak semua informasi yang kita terima itu baik buat kita. Perbedaan misalnya ketika belajar para ustadz A, belajar fikih akan berbeda kalau kita tidak punya sikap yang fattabi'una ahsana, yang mampu menyeleksi, maka kita akan bingung sendiri. Ya, dan kebingungan ini bisa berakibat fatal. Dan mohon maaf, hari ini generasi kita, Bapak Ibu, yang perlu diwaspadai, sudah mulai terkena gerakan ateisme. 2 minggu lalu saya dipanggil, diminta untuk membantu seorang remaja di daerah Bekasi sini yang sedang mengalami kegalauan. Dan dia mengatakan dia punya komunitas ateisme Indonesia, sudah nggak percaya kepada agama. Ini anak muda, bagaimana bisa menjadi Ansarullah gitu ya, bisa menjadi penolong agama Allah kalau dia sendiri tidak mampu manajemen dirinya. Maka subhanallah, fattabi'una ahsana yang ketiga. Yang keempat apa? Hada huwa humullah, ilmunya mendapat hidayah Allah. Tidak semua orang yang pandai itu mendapat hidayah Allah. Maka ada anekdot misalnya, yang korupsi itu orang pinter. Mohon maaf kalau orang yang berpendidikannya rendah, kalaupun jadi maling, mungkin maling sendal di masjid. Tapi kalau yang pinter, mungkin jembatannya dimaling, mungkin jalannya dimaling, sehingga jalannya pada bocor, cabang rusak dan sebagainya. Ini logika bahwa orang-orang yang berilmu belum tentu dapat hidayah. Maka yang keempat, hada huwa humullah. Lalu yang kelima, wa ulaikahum ulul albab. Itulah yang cerdas, yang smart. Jadi dalam belajar itu harusnya kita satu, memfungsikan pendengaran kita dengan baik. Yang kedua, terima nasihat orang, jangan pilih-pilih. Ya, belajar hanya pada 1-2 ustaz saja, fanatiknya luar biasa. Ya, kalau kita bahas sejarah, Imam Bukhari saja gurunya lebih dari 1000 orang. Kita yang baru belajar 1-2 guru sudah merasa paling benar. Ini yang harus dirubah paradigma kita. Tapi yang ketiga, menyeleksi yang baik-baik. Yang keempat, kita mohon agar ilmu kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baru yang kelima, kita disebut dengan ulul albab, orang yang cerdas, orang yang smart. Hadirin yang berbahagia, kesimpulannya adalah bahwa Allah memanggil kita untuk menolong agamanya. Ya. Surat 61 ayat ke-14. As-Saff, ya. Orang beriman, jadilah kalian penolong-penolong agama. Ini perintah wajib dakwah kepada setiap individu. Jadi dakwah sekali lagi bukan wajibnya para dai saja, para ustadz saja, para guru-guru saja, tapi semua orang yang aku beriman punya tanggung jawab dakwah. Maka mari kita berusaha dan berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita mampu berdakwah dengan diri kita sendiri, berdakwah dengan keluarga kita sendiri, di lingkungan terkecil kita, dan dakwah yang lebih luas lagi, sehingga nanti akan tercerita masyarakat yang lebih islami, masyarakat yang Qur'ani, masyarakat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, Ramadan ini bisa menjadi momentum buat kita untuk perubahan.
Satu, perubahan, membenarkan, meluruskan akidah, salimul akidah kita. Kita dalam 1 bulan penuh diberikan tausiah dari berbagai hal. Kalau mungkin ini masuk dalam catatan kuliah, mungkin nanti bisa sampai S3, Pak. Ilmunya lebih dari S3. Semua orang dapat ilmu dengan mudahnya. Maka Ramadan ini momentum buat kita untuk belajar meluruskan akidah. Yang kedua, membenarkan ibadah. Karena banyak nasihat dari para sahabat kita, para ustadz-ustadz kita yang memberikan tausiah kepada kita, memberikan pemahaman kepada kita, memberikan ilmunya kepada kita. Subhanallah. Maka mari buka wawasan kita, buka cakrawala berpikir kita, buka egosentris kita, bahwa ilmu Allah itu sangat luas, ilmu Allah itu sangat banyak yang dimiliki oleh berbagai guru-guru kita. Dengarkan dengan baik, jangan berpikir negatif, berpikirlah positif pada semua orang. Bisa jadi apa yang disampaikan yang mungkin mood kita tidak baik, itu akan bermanfaat buat kita. Atau sebaliknya, yang menurut kita baik malah suatu saat malah tidak baik. Maka sekali lagi, Ramadan bisa menjadi momentum buat kita untuk perubahan. Satu, meluruskan akidah. Kedua, membenarkan ibadah. Kemudian yang ketiga, membuka wawasan cakrawala berpikir kita. Jadi wawasan sakofa Islamnya kita terbuka, sehingga kita tidak gampang terprovokasi, kita tidak mudah sempit berpikir, menyalahkan satu pihak dan yang lainnya, tetapi semuanya dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mari sama-sama kita berdoa, semoga Allah akan berikan kita kekuatan ibadah, kekuatan akidah, agar kita bisa membentengi keluarga kita, anak keturunan kita, jangan sampai ada yang keluar dari barisan akidah Islam. Karena tidak ada jaminan anak kita masih berakidah Islam. Dalam kondisi yang luar biasa hari ini, canggihnya teknologi itu bisa merubah karakter, mindset, berpikir anak-anak kita. Maka doa dan usaha maksimal tentunya yang harus kita lakukan agar anak kita terbentengi dari akidah yang jelek, dari godaan-godaan perilaku-perilaku menyimpang yang sangat terbuka lebar di mana-mana dan terbuka selesai, yang akan bisa menyelewengkan akidah anak-anak kita dan keturunan kita. Maka mari kita berdoa, semoga Allah akan berikan kita kekuatan. Dan itu doa yang sering saya ulang-ulang, ini doanya yang menurut saya sangat indah. Doa untuk kita, doa untuk keselamatan kita, doa untuk mampu bersyukur. Allah sebutkan dalam surat Al-Aqaf ayat yang ke-15. Doa ini perlu kita baca nanti di rumah yang tidak baca Quran, diingat doa ini surat 46 ayat 15. Allah berfirman, yang ini doa buat kita, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika rasihin. Yang pertama surat 27 ayat 19-nya. Kemudian surat 46-nya redaksinya wa adkhilni bi rahmatika ya fi ibadika salihin. Jadi kita berharap mudah-mudahan Allah akan berikan kita komunitas orang-orang yang soleh dan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Hadirin yang berbahagia, inilah barangkali yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini ada manfaatnya buat kita semuanya, dan kita akan diberikan kekuatan. Tinggal separuh hari, separuh bulan, separuh hari Ramadan. Mudah-mudahan ya tidak terasa Ramadan akan sudah 15 hari. Mudah-mudahan ke depan akan semakin baik lagi, ibadah kita semakin mantap, dan Allah akan berikan kita kekuatan baik fisik maupun psikis kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.